Halo semua kawan-kawan, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Baik, hari ini Mami akan bercerita tentang bagaimana perjalanan Mami di YouTube, ya, menjadi seorang YouTuber pemula. Sedih, ada happy, ada seru, ada gegretan, ada geram. Semua itu bercampur-campur lah ya. Tapi yang terpenting adalah Mami mengharapkan semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan selalu dimurahkan rezeki dimanapun kita berada. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah mendukung Mami Yeskel di channel ini. Semoga Anda semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan terima kasih sekali lagi. Hari ini Mami akan bercerita sedikit tentang perjalanan Mami menjadi seorang YouTuber, ya, YouTuber pemula. Dan di dalam menjadi seorang content creator, semua kawan-kawan pun sudah tahu lah ya, ada konten masing-masing. Dan sebenarnya Mami memulakan menjadi content creator nih sejak tahun 2020. Jadi maksudnya masih sangat baru lagi, memang masih, kalau orang cakap kalau baru lahir tuh mungkin baru 1 tahun, usia belum 1 tahun lah. Sebab Mami join, kalau tidak silap itu bulan Mei 2020, sekarang baru April, jadi mungkin usia baru 9, 10 bulan, 11 bulan lah gitu ya. Dan sepanjang perjalanan 2 bulan, kalau tidak salah, setelah 2 bulan atau 4 bulan, itu Mami sudah di jam sudah cukup 1000 jam. Kemudian 1000 jam kah ya? Lupa. 4000 jam kah? Saya lupa. Minta maaf, tapi ada 2 kategori yang perlu ditunaikan, yang wajib lah ya untuk dimonetize. Jadi yang pertama sudah subscriber sudah 1000 subscriber. 1000 subscriber dengan 4000 jam. Berapa? Lupa. Tapi yang pertama sudah subscriber sudah tentunya. Dan yang kedua untuk memenuhi syarat jam itu pun sudah terpenuhi. Dan setelah itu mohonlah PIN tersebut ya. Waktu apply itu memang pening juga, sebab Mami ini bukan jenis yang suka tengok form-form dalam online gitu kan, apa yang mau diisi, rasa macam rimasnya benda-benda begini. Tapi mau tidak mau, tetaplah mau. Siapa yang tidak mau kan? Kalau kamu sudah mencapai jam, mestilah kamu mau kan. Nah, jadi masa tuh Mami pun berusaha buat dan tunggu dia punya keputusan. Masa tuh masih PKP, PKP 1.0. Jadi Mami buat, tunggu sampai bulan ke-6 tiada. Padahal Mami apply itu bulan 5 macam. Bulan 5 apply, kemudian bulan 6 tiada, bulan 7 tuh apply lagi sekali. Jadi sudah 2. Bulan 7 apply, tidak dapat. Tunggu, tidak ada. Kemudian di bulan 9 kalau tidak silap, bulan 9 tuh apply lagi. Jadi sudah berapa? 3 kali. Kemudian tunggu sampai bulan 1 kah? Bulan 1 yang tahun 2020. Saya heran kenapa belum sampai Mami ini pergilah pejabat pos, tanya orang-orang di pejabat pos, adakah surat atas nama ini sampai, alamat ini sampai. Berapa kali ulang masuk. Bukan saja pergi pejabat pos laju, sudah salah jalan. Saya pergi pos laju memang lah, bukan kan. Saya pergi lagi yang di belakang, ada satu security ini bagi tahu, kamu boleh pergi yang di belakang, pintu besar, kamu masuk sana. So saya menujulah di pintu belakang dan cari haji yang bernama ini, sebab dia menghandle surat-surat kalau sampai dari luar negara. So bila tanya isi isi buku di sana, tapi dia cakap memang tiada. Jadi dia tanya surat yang macam mana tuh, mungkin ada kami ternampak tapi kami terlepas pandang dan sebagainya. So masa tu Mami pun cari di Google dan tunjuk dekat dia, inilah contoh yang surat yang saya mau tuh. Dia kecil begitu kan, setengah A4 saya bilang gitu. Padahal saya pun tidak tahu, tapi saya nampak di Google lebih kurang begitu. Nah jadi dia bilang, ini kami pun belum pernah nampak lagi yang beginian. Jadi masa tuh Mami pun WhatsApp lah dengan ipar.
ya, sebab ada cousin mami, suami dia pun kerja di pejabat pos. So mami WhatsApp dia, tanya macam mana, adakah nampak yang begini, atau tolong carikan Kak Dian kalau ada surat daripada Google gitu kan. Dan dia tahu kalau surat itu orang bilang terima duit dari Google lah. Banyak orang saya dengar tuh dia bilang gaji dari YouTube. Tapi kalau menurut mami itu mungkin sebagai penghargaan kita sebagai seorang content creator lah kan. Kalau sudah mencapai syarat-syarat dia boleh. Jadi waktu bila tanya dia bilang tiada surat ini sampai. Jadi mulalah hati rasa resah, rimas, khawatir. Sebab ada yang bilang kalau kita tidak verify ini PIN, mungkin account akan tutup lah. Kemudian tidak boleh buat apa-apalah. Kemudian memang ada pemberitahuan bahwa iklan di video mami semua di off-kan sementara. Mulalah tidak rasa semangat lagi mau buat vlog, sudah tidak semangat lagi mau masuk ke YouTube. Dan betul itu terjadi, memang tidak ada semangat. Bukan disebabkan, salah satu penyebab kenapa tidak aktif di YouTube mungkin sebab tadi ini, PIN sudah apply 3 kali bahkan 4 kali tidak sampai-sampai. Jadi salah satu penyebabnya memang PIN inilah yang membuatkan mami tidak gairah lagi di dalam dunia YouTube. Faktor lainnya dan faktor terbesarnya adalah sebab memang betul-betul mami sangat sibuk kebelakangan ini. Mau tahu sibuk apa? Tunggu video terbarunya, sebab mami akan buat satu video di mana mami akan memula karya baru ya di luar sana, karya baru yang tidak pernah mami pikirkan selama ini. Oke, kita lanjut ke PIN ini. Itu nanti kita cerita di video seterusnya. Kita ke PIN ini dulu. Nah, jadi saya sudah mula bagi tahu husband lah macam mana ini tidak dapat. Bagaimana kita mau berkarya di YouTube lagi, berkarya kosong-kosong kah? Terus dia bilang semangat saja, kamu buat sejak video, kamu upload sejak. Sebenarnya ada banyak sangat video, cuma yang tiada mood tuh mau edit. Ya, mau edit sebab saya bilang kalau penat-penat edit pun tidak dimonetize sudah. Tidaklah duit, mau juga merasa macam orang lain rasakan. Walaupun orang bilang dapatlah dalam berapa pun, kira oke lah kan, sebab kita ni pemula gitu. Jadi husband pun banyak membantu dalam case ini. Dan PIN keempat tu dialah yang tolong apply-kan, sebab mami sudah cari macam mana mau apply PIN terbaru tapi tidak jumpa. Macam mana mau cakap ya, mami pun tidak ambil video masa buat tu. Jadi tidak ambil tahu di mana mau apply PIN yang keempat tu. Semua husband yang buatkan. Dia buatkan dan kami tunggu sampailah awal bulan April ni tiada sampai. Jadi saya bilang macam mana nih, nanti YouTube saya sudah upload berapa puluh video nih, hampir mungkin 80 video kan nih, saya pun tidak tahu. Sudah ada berapa puluh video nih. Rugilah, saya macam rasa rugilah, macam memang rugilah kan. Bukan rugi sebab rugi saja rugi, tapi kita nih buat YouTuber, kamu tahu lah, enggak payah saya cerita bahkan. Lebih kurang begitu. Nah, jadi husband pun mula buatkan apply PIN keempat. Kemudian tidak dapat, selepas 3 minggu apply PIN keempat, kita boleh apply tanpa menggunakan PIN. Jadi ketika ada benda yang mau diklik di dalam itu, suami pun buat dan kita sertakan IC, kopi, bagi dia nomor account, alamat mau sama, alamat IC dengan alamat surat menyurat itu mau sama, dengan yang kita apply PIN itu mau sama. Jadi husband sudah buat dan semua sudah berjaya. Dia kirimlah ke Google gitu kan. Setelah itu tidak lama kemudian, tidak sampai 5 menit, kami dapat email dari Google AdSense bilang mereka sudah terima kami punya permohonan. Dan mereka akan siasat apakah betul kami sudah apply 4 kali PIN, apakah betul kami layak dimonetize dan sebagainya. Sekali itu kemarin lah, tanggal 22, hari ini hari Jumaat, tanggal 23 kan. Jadi kemarin tuh hari Kamis,
saja cek handphone petang tuh, cek email, betul ada satu email dari Google juga, dia bilang mereka sudah transfer itu duit ke dalam account Mami lah. So dia suruh cek account. So Mami pun apalagi pergilah cek account, buka-buka, tengok, alah kecewa, duit belum masuk. Tapi untungnya di email tuh dia ada bilang dalam 5 hari kalau duit tidak masuk boleh pergi ke bank. So Mami pun harap-haraplah duit masuk dalam masa 5 hari, sebab sekarang kawasan Mami kawasan PKPD, di mana kami tidak boleh keluar daripada pintu gerbang di luar, sebab kami terkurung lah oleh dawai-dawai polis, ada askar, ada rela, ada polis di luar menjaga. Jadi kami tidak boleh suka-suka keluar ya. Nah gitu, jadi masa pagi tadi Mami cek, hari inilah hari Jumat, Mami cek, duit berganda sudah sikit-sikit. Sekali tengok, duit daripada Google sudah masuk, Google AdSense sudah masuk. Jadi Mami pun happy sebab yalah, duit sudah masuk. Itu yang kita tunggu-tunggu sebelum ini kan. Nah, so untuk kawan-kawan yang di luar sana yang mungkin ada sama case macam Mami, sudah hantar pin pertama tidak sampai, kamu hantar lagi coba pin kedua. Kalau tidak sampai, kamu buat permohonan kali ketiga. Kalau kali ketiga pun tidak ada, setelah 1 bulan kamu buat lagi permohonan yang keempat. Dan setelah itu, kalau tidak sampai juga, kamu buat cara macam Mami buat nih. Nanti kamu masuk di sana tuh, nanti di sana tuh ada, di dalam Google AdSense tuh dia ada ajar tuh macam mana mau minta pin lagi. Kalau tanya Mami, secara jujurnya Mami tak tahu, sebab yang buat tuh husband. Tapi bolehlah nanti kalau ada yang mau, bolehlah komen di bawah, ataupun ke Instagram Mami ataupun ke Facebook Mami, boleh tanya. Nanti kita boleh sembang-sembang lah kan. Nanti Mami akan bagi tahu caranya macam mana lewat husband lah. Nanti husband akan bagi tahu supaya kita tolong sama-sama kita lah yang belum dapat pin kan, supaya kamu pun boleh dapat duit kamu seperti yang Mami sudah dapat ya. Sangat bersyukur dan terima kasih untuk semua kawan-kawan yang selama ini sudah support, yang sudah memberi dukungan banyak, support channel Mami yang ada di luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Kalau bukan kamu semua, kalau bukan subscriber dan penonton semuanya, Mami tidak mungkin dapatkan duit yang seciput ini. Ya tidak banyak ya, hanya ada beberapa ratus saja. Itu pun sudah sangat-sangat bersyukur sangat. Sebab kalau andai kata kalau Mami dapat 50 ringgit dari YouTube pun, wah itu sudah sangat luar biasa. Siapa mau kasih duit? Apalagi sekarang 2 minggu kami dikurung di rumah, tiada kerja, no job, no income, tiada duit. Tapi duit dari YouTube masuk ke account. Jadi itulah ada hikmah di sebalik PKPD ini. Ya, semoga kawan-kawan semua tetap sehat, tetap setia. Setia di mana? Setia di YouTube dong. Tetap semangat. Semangat itu jangan luntur. Jangan seperti Mami pernah kelunturan semangat, pernah hilang semangat sampai tidak timbul-timbul ya. Meskipun gitu, terima kasih kepada husband Mami yang sudah banyak memberi sokongan, dorongan kepada Mami untuk terus berkarya di dunia YouTube. Oke, ini sudah panjang-panjang cerita. Nanti kita akan sambung di video yang lainnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.